kemarin aku dapat DM yang menurutku bolehlah coba aku angkat atau aku bahas di sini. Anyway, mungkin video ini bakalan lumayan panjang, jadi siapin aja snack atau kopi gitu kan. Dan semoga kalian bisa simak video ini sampai selesai biar nggak ada salah paham atau ada miss di setiap poinnya gitu ya. Oke, tapi sebelum aku mulai video ini, kayak biasanya bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya juga, like kalau misalnya kalian suka video ini, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. So, langsung aja kita bahas tentang tema kali ini. Oke, jadi bab atau tema yang pengen aku bahas ini sebenarnya tentang edukasi pasar gitu ya. Bahas tema tentang edukasi pasar, gimana caranya mengedukasi pasar itu panjang banget cuy. Jadi nggak mungkin bisa 10 menitan gitu ya, bisa jam-jaman. Bahkan aku belajar ini tuh dari berapa kali pertemuan ya sama mentorku itu udah bisa dibilang puluhan kali pertemuan untuk bahas tentang gimana mengedukasi pasar teman-teman. Tapi ya balik lagi nih, karena ini konten YouTube gitu kan, konten video, jadi kalau misalnya aku lihat dari grafis viewers yang nonton di channel Paper Clouds ini banyak kan durasi-durasi di atas 10 menit gitu ya. Apalagi ilmu-ilmu yang mungkin daging-daging itu yang aku masukin di sini 10 menit lebih gitu. Dan entah kenapa yang 10 menit lebih ini jarang atau sedikit yang nonton daripada yang di bawah 10 menit. Dalam artian yang nonton 10 menit lebih, mereka itu nonton sampai selesai itu grafiknya lebih sedikit daripada orang yang nonton mungkin videonya di bawah 10 menit itu mereka nonton sampai full. Sedangkan yang lebih dari 10 menit tadi mereka nonton ya mungkin cuma 2-5 menit doang kayak gitu. Nah dampaknya adalah ketika mereka nonton yang nggak selesai ini, ya kan, nonton video yang nggak selesai, akhirnya mereka tanya ke Instagramku lagi atau mereka langsung DM lagi gitu, Mas ini gimana, padahal udah pernah aku bahas gitu, udah pernah aku selesaiin materi itu, tapi mereka masih tetap tanya gitu loh. Ya itulah kelemahan orang Indonesia gitu ya. Mereka tuh pengen instan gitu ya, pengen cepet tek gitu. Padahal aku jelasin itu ya ada step-stepnya gitu, nggak langsung nggak langsung to the point kayak gitu. Kalau misalnya aku kasih to the point, kalian langsung bingung pasti. Asli pak, bingung. Jadi aku kasih kayak intro, pengantar, isi, kesimpulan. Nah baru selesai kayak gitu teman-teman. Oke lah, langsung aja kita bahas nih gimana sih caranya mengedukasi pasar atau market. Oke, jadi di sini aku sekali lagi disclaimer, aku pengen jelasin seringkas mungkin, sepadat mungkin ya teman-teman. Ya kalau misalnya kalian pengen bahas full atau kalian pengen belajar full, kalian bisa undang aku ke kelas bisnis kalian, atau kalian bisa undang aku ke kampus-kampus kalian atau ke sekolah-sekolah kalian gitu kan. Kalau misalnya udah selesai corona gitu ya, kalian bisa langsung aja kontak aku. Nah nanti aku bisa ngisi di tempat kalian lebih luas lagi gitu daripada yang aku jelasin di sini. Tapi intinya di sini aku pengen jelasin sesingkat mungkin dan sepadat mungkin. Oke, jadi gini teman-teman, edukasi market itu sebenarnya yang sering aku bilang gitu ya, itu nggak bisa 1, 2, 3 tahun, bahkan 5 tahun pun, bahkan 10 tahun, bahkan sampai sepanjang brand itu masih hidup gitu kan. Perlu namanya brand itu mengedukasi marketnya. Nah di sini aku sebenarnya pengen cerita aja nih teman-teman. Aku pengen cerita pengalaman yang udah aku jalani di dalam berbisnis kurang lebih 8 tahun jalan ini. Ketika aku build Nosairo dari tahun 2014 sampai sekarang, aku memang udah ambil market yang segmennya itu high gitu ya, dan orang itu jarang cemplungi gitu, yaitu dengan clothingan yang bertemakan Japanese, yang dimana di tahun-tahun tersebut, di tahun 2014 itu tadi, kebanyakan orang itu ambil tema clothingannya, tema-temanya kayak hardcore gitu kan, dark, hip hop, skate, terus apa lagi ya, pokoknya sejenis itulah, yang bajunya itu kayak glombrong gitu ya, yang apa sih yang anak SD pakai size XL lah, apa kayak pakai daster lah, anjir itu 2014 banget itu teman-teman. Kendalanya apa mas gitu kan, ya nggak usah ditanya teman-teman. Kalau kendalanya yang jelas di zaman itu aku dikira jualan barang-barang untuk wibu gitu ya. Ya karena stigma atau pandangan orang kalau misalnya bau-bau Jepang itu bau-bau wibu gitu loh. Ya karena mereka tahu orang Jepang itu ya anime itu ya bau-bau wibu kayak gitu, bau bawang lah kayak gitu. Kasarnya kayak gitu. Sama kayak orang suka Korea gitu kan, dikiranya sukanya cuma K-pop atau drakornya. Padahal banyak elemen-elemen lain yang bagus menurutku selain itu. Nah, waktu itu aku jualannya tuh lumayan susah ya, teman-teman, karena marketnya saat itu masih belum banyak yang tahu atau menerima konsep-konsep yang
anti mainstream gitu. So, apa yang aku lakukan? Ya, awal-awal Masahiro dulu aku jalan sendiri ya teman-teman. Otomatis dari hulu ke hilir aku harus tahu sela-selanya kayak gitu kan. Mulai dari kainnya gimana, kemudian dulu caranya distribusi gimana, caranya jualan atau sellingnya gimana, itu aku harus tahu gitu. Jadi dulu awal-awal tahunya gitu kan aku hanya cotton combat teman-teman. Karena dari awal aku udah nembak Masahiro untuk segmen yang high, otomatis aku harus cari atau aku harus pakai material kaos gitu ya yang high juga gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, HPP jelas lebih mahal gitu, tapi sebanding sama yang aku jual nantinya gitu kan. Akhirnya dari situ aku ada kepikiran untuk cari-cari alternatif dan ketemulah cotton bambu sama cotton enzim kayak gitu. Kemudian desain juga sama teman-teman. Dulu mungkin aku desain masih desain sendiri gitu ya, dengan ya kayak gitulah, mungkin nggak terlalu bagus-bagus amat. Kemudian waktu itu aku juga beli pun budget masih minim banget. Waktu itu aku paling mahal cuma bisa sanggup harga 200.000 untuk per desainnya gitu kan. Nah, tapi sekali lagi karena aku pengen nembak pasar yang high, nah disitu aku mikir kayaknya desain ini harus level up juga deh. Jadi nggak cuma bahan yang aku naikin gitu kan, yang aku cari yang kualitasnya lebih bagus, desain juga harus aku naikin juga nih kualitasnya kayak gitu. Ya akhirnya aku step by step gitu kan bisa hire atau beli desain yang bagus kayak gitu. Nah, kenapa aku nembak pasar high? Karena pasar high itu sebenarnya pasar yang paling enak untuk ditembak teman-teman. Pokoknya mereka itu nyaman makainya, mungkin suka sama desainnya atau suka sama bahannya. Intinya mereka suka lah sama produk itu atau sama brand itu. Harga itu bukan yang utama teman-teman. Harga itu nomor sekian gitu. Yang penting mereka suka, mereka nyaman pakai kayak gitu. Mereka beli. Nah, kalau misalnya ada orang yang bilang hargamu kemahalan, itu berarti mereka bukan marketmu. Nah, sesimpel itu aja mikirnya. Jadi kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi ya fokus aja, kalian misalnya emang pasarnya high, ya udah kalian fokus gimana caranya meningkatkan kualitas. Ya pokoknya kualitas brand kalian itu kalian tingkatkan, otomatis orang-orang yang di atas tadi, yang segmen kalian itu, mereka pasti bakalan melirik juga gitu. Dan urusan harga udah nomor kesekian kayak yang aku tadi bilang. Ketika kalian nembak pasar high itu kalian nggak bisa namanya jualan atau kasih kualitas yang rendah ke customer kalian gitu. Kenapa? Karena sekali tahu produkmu yang kalian jual ini abal-abal, mereka itu nggak bakal repeat order lagi. Karena sebenarnya jualan paling enak itu kalau menurutku adalah orang yang udah pernah beli produk kita kayak gitu. Masahiro sampai sekarang itu alhamdulillah ada lumayan banyak teman-teman customer yang repeat gitu loh. Jadi kita keluarin artikel apa, mereka tuh langsung beli, mereka langsung langsung order kayak gitu. Bahkan ada salah satu customerku yang loyal banget gitu dari tahun 2017 atau 2018 aku lupa gitu. Mereka tuh selalu beli rilisan baru Masahiro gitu. Jadi baru ngasih teaser aja mereka tuh udah tanya, "Mas, aku pesan yang ini berapa harganya?" Padahal belum aku kasih harga gitu. Di IG-nya Masahiro tuh belum ada harganya gitu. Baru sketch dasar, baru cuma gambar teaser doang gitu loh. Udah banyak yang tanya, alhamdulillah sih. Terus pertanyaannya, apa yang diedukasi ke market? Ya karena aku main di ranah clothing ya teman-teman. Aku shout out tentang bahan gitu ya. Aku kasih tahu ke customer tentang bahan yang aku pakai gitu. Mungkin dari mayoritas brand-brand yang ada di Indonesia, mereka kebanyakan pakai cotton combat 30 atau 24S. Sedangkan kalau misalnya Masahiro, aku udah konsisten dari tahun 2015 mungkin 2015 aku pakai katun bambu, dan 2017 atau 2018 aku udah pakai enzim gitu. Jadi aku kombinasi bambu enzim. Tapi aku juga masih beberapa selingi dengan cotton combat gitu, karena ada beberapa customer yang mungkin mereka awamnya hanya ke cotton combat. Ya udah, it's okay aku keluarin yang 30S, karena kalau misalnya 24S itu aku nggak terlalu suka karena ya terlalu panas gitu loh. Itu kalau misalnya aku ya teman-teman, pendapatku pribadi gitu. Dulu juga aku sempat pakai Supima gitu kan, tapi karena Supima ini bisa dibilang supplier kain yang bener-bener jual Supima yang bukan oplosan di Indonesia itu jarang banget teman-teman. Jadi akhirnya aku nggak pakai Supima lagi karena ya keterbatasan supplier kayak gitu. Nah, sampai 2020 sekarang pun customer kebanyakan tahu bahan kaos yang menurutku cuma combat doang. Ya ini aku udah riset dari tahun 2019 sampai 2020 karena Masahiro kan buka untuk vendor gitu ya. Jadi otomatis aku tahu trafficnya atau aku tahu data-datanya kalau misalnya orang itu kebanyakan ya masih cari yang combat gitu loh. Ya menurut mereka sih katanya semakin tebel semakin bagus gitu katanya gitu ya. Kalau misalnya tanya ke aku gimana mas? Ya kalau menurutku tergantung teman-teman. Kalau misalnya kamu tinggal di daerah yang panas, kamu pakai katun 24S,
atau 20S ya gobios Pak, ya keringetan gitu loh. 20S atau 24S itu cocok buat kalian yang tinggal di daerah yang apa ya, bisa dibilang tempat yang dingin gitu, kayak di Malang atau di Bandung gitu. Ya mungkin 24 atau 20S itu masih worth it lah, karena kan tempatnya adem gitu. Kalau misalnya kalian di tempat panas ya mending 30S atau kalian bisa katun bambu kayak gitu. Tapi balik lagi teman-teman, itu semua selera gitu kan. Kalau itu tadi hanya sekedar opiniku aja gitu. Terus kalau misalnya kalian tanya, kalau Mas Ganjar gimana? Kalau aku lebih suka bahan katun bambu teman-teman. Kemudian aku soal desain. Nah kalau misalnya kalian lihat di Masahiro itu ya, 80% kita tuh main di artwork dengan konsep yang pasti ada unsur Japanese-nya gitu kan. Desain-desain yang aku tampilkan itu bukan comot di Google atau comot di Pinterest, tinggal diedit, dikasih tulisan, dijual. Enggak sama sekali. Itu benar-benar semua dari nol, dari sketch kemudian sampai finishing, sampai warna, sampai finishing, itu semua pakai tangan gitu. Jadi bukan comot itu enggak. Nah itulah mungkin salah satu yang bikin desain kita sama clothing line itu sedikit berbeda gitu. Kita punya core sendiri, yaitu style sendiri tentang Japanese culture atau Japanese inilah pokoknya, yang ada unsur-unsur Jepangnya ini. Nah untuk awal-awal menurutku nggak apa-apa, kalian ATM gitu kan, amati, tiru, modifikasi, itu nggak masalah dari brand-brand lain yang udah jalan atau yang udah terkenal di sana gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian juga harus punya atau kalian udah bisa nemu namanya core brand kalian sendiri gitu loh. Pertama-tama kita, wah ini ada kiblat seperti ini, kita ikutin. Oke, kita modif, kita jual. Nah tapi harus apa ya, kita tuh harus bisa improve sendiri seiring berjalannya waktu. Jangan karena kita kayak enakan ATM akhirnya ya udah kita ngikutin gitu aja gitu. Ya kalian nggak bisa berkembang cuy. Kalian hanya jadi follower gitu, bukan trendsetter kayak gitu. Kemudian endorse gitu ya. Itu kan salah satu gimana caranya kita mengedukasi market gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian tanya, Masahiro endorse udah berapa kali, Mas? Ya, aku endorse jujur aku cuma mungkin 2 kali teman-teman. Yang pertama sama Lola Zeta, kemudian yang kedua sama Lil Rafia gitu kan, pas dia itu bikin video klip. Selebihnya semua alhamdulillah organik. Bahkan sampai masuk di channelnya Yoshiolo itu aja aku nggak tahu kalau misalnya dia itu review. Aku tuh nggak nyangka kalau misalnya dia itu nge-review Masahiro gitu kan. Bener-bener aku nggak tahu gitu. Aku aja tahu videonya dia nge-review Masahiro itu aja dari kalian yang DM gitu di Instagram aku lihat gitu loh. Ngapain sih Yosi ini nge-review Masahiro gitu kan. Nah aku terima kasih banget buat Yoshiolo, buat Yosi, terima kasih yang udah nge-review Masahiro. Karena dari videonya itu, dari reviewnya dia itu, alhamdulillah Masahiro kesini makin dikenal sama orang gitu kan. Mungkin kalau misalnya aku endorse ke dia itu bisa jutaan atau bahkan puluhan juta gitu kan. Tapi ya bener-bener dia tuh support gitu, dia beli 2 biji gitu. Dia beli 2 biji untuk direview. Gokil Pak. Nah untuk event Masahiro itu bisa dibilang jarang teman-teman. Jadi untuk event-event yang sering aku ikutin waktu itu adalah event-event bazar-bazar gitu yang ya 150-300 ribu. Kadang waktu itu juga pernah di Car Free Day aku bikin. Dan akhirnya puncaknya adalah waktu aku ikut Geekfest gitu. Waktu itu ya mungkin standnya bukan yang gede gitu, tapi 3 hari itu aku bayar 8 juta untuk sewa standnya doang. Kemudian kalau misalnya ditanya IGS, Masahiro cuma mungkin 2 kali doang untuk ikut apa ya, atau bayar IGS itu cuma 2 kali doang pas event doang waktu itu. Jadi ya semuanya alhamdulillah organik semua kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian tanya juga nih, Mas untuk harga gimana cara mengedukasinya? Kan Masahiro jualnya harganya lumayan mahal. Nah ini banyak juga yang tanya gitu. Ya kayak yang aku tadi bilang, aku nembak market high karena mereka tahu kualitas yang Masahiro tawarkan menurut mereka bagus dan menurut mereka harga no problem gitu. Jadi aku jual harga di atas 150 ribu pun mereka masih mau beli kayak gitu. Bahkan nih aku kasih bocorannya teman-teman, di Masahiro tuh algoritmanya tuh aneh Pak, sumpah aneh Pak. Jadi gini, kita ngasih diskon ya, kita tuh sering ya teman-teman, setiap kita kasih diskon anggaplah kayak up to 50%, itu yang beli sedikit cuy, yang beli itu jarang. Giliran nggak dikasih diskon, itu barang sold out gitu ya, rilis langsung sold out gitu. Bahkan kita open PO aja, yang artikel baru misalnya kita mau open PO, itu yang beli lebih banyak waktu udah barang itu rilis teman-teman. Jadi apa ya, pusing gitu loh. Aku sendiri misalnya pakai rumus marketing yang biasanya itu beda banget. Ya bukan beda-beda banget sih, maksudnya agak berbeda gitu. Algoritmanya tuh unik gitu, Masahiro itu unik banget. Dikasih diskon mereka nyari yang nggak diskon gitu kan, ramenya pas nggak diskon. Dikasih PO, harga PO, banyak yang beli pas udah nggak PO, itu kan lucu gitu. Ya itu alhamdulillah banget sih malahan buat aku ya teman-teman. Aku waktu itu sempat cerita gini ke mentorku, beliau geleng-geleng gitu. Kok bisa sih Mas Ganjar gitu kan? Ya aku juga bingung gitu Pak.
Aku bilang gitu kan ke mentorku itu. Tapi dari mentorku ini aku belajar marketing yang the best banget sih, yaitu marketing langit, teman-teman. Jadi kalau misalnya ya marketing langit ini tembus, insya Allah marketing bumi ya, cara-cara marketing bumi kayak ads, endorse, dan lain-lain itu bakalan bisa lewat, teman-teman. Nah, untuk materi tentang marketing langit ini udah pernah aku bahas di beberapa bulan yang lalu, dan nggak tahu kenapa view-nya itu apa ya, sedikit gitu. Padahal menurutku itu powerful banget caranya untuk kita pakai, apalagi di dalam berbisnis gitu. Karena bisnis itu nggak sekedar cuma gimana caranya kita produksi, promosi, jualan. Nggak sama sekali, teman-teman. Ada di mana ibadah kita, sholat kita itu mempengaruhi kelancaran bisnis kita. Nah, linknya aku taruh di description aja, kalian bisa nonton gimana caranya marketing langit tersebut. So, ini udah lama banget, udah hampir, ini aku record setengah jam cuy ya, mulutku udah berbusa gitu kan ngomong gitu. So, itu dulu deh yang bisa aku share buat pertanyaan gimana sih caranya mengedukasi market. Sorry kalau misalnya ini panjang banget dan ini bener-bener pure dari pengalamanku, teman-teman. Karena aku sendiri belum berani kalau misalnya ngomong ini belum sesuai sama yang aku alami. Ntar takutnya cuma bullshit atau cuma omong kosong doang. So, jadi ya yang bener-bener aku share ini yang udah bener-bener aku jalani, yang udah pernah aku pelajari seperti itu. So, teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.